Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Satria Nugraha Lalai dari Universitas Tekom Prodi D3 Teknik Komputer menyambut Anda kali ini di video ini. Video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai pengenalan Visual Studio. Visual Studio itu apa? Visual Studio itu adalah sebuah software dari Microsoft untuk melaksanakan kegiatan pemrograman yang didukung oleh Microsoft seperti Visual Basic.NET, Visual C++, Visual C Sharp, dan masih banyak lagi seperti Visual J. Kali ini saya menggunakan Visual Studio 2013 yang versi terbaru. Tak perlu lama lagi, saya akan menunjukkan uh, apa itu Visual Studio 2013. Oke, kita menuju ke Start, lalu kita bisa mengetik Visual Studio 2013. Nah, ini Visual Studio 2013 yang saya pakai ini. Kita buka saja langsung. Oke, ini tampilan pertama sekitar ketika kita membuka Visual Studio 2013, kita akan diberikan tampilan pertama, tampilan landing page, tampilan home page. Di sini kita disediakan beberapa pilihan seperti menu di atas ada file ini untuk uh, seperti apa ya namanya, mengorganisir file untuk diedit lah, dibuka gitu, seperti new ini ya untuk membuat project baru, atau open untuk membuka project yang sudah dibuat sebelumnya. Ada edit, ada view, debug, theme, tools, test, architecture, analyze, window help, dan ini cukup banyak isinya di sini untuk mendukung kegiatan programming kita. Di sini juga ada bagian pembuka. Di sini ada start page Ultimate 2013. Nah, di sini kita disuguhi untuk membuat project baru, membuka project, atau membuka dari source control. Di sini ada Discover What's New in Ultimate 2013. Ini sebuah update, sebuah apa namanya, pengumuman update gitu, informasi update dari Visual Studio 2013. Dan produk videos ini adalah beberapa video tutorial untuk menggunakan Visual Studio 2013. Oke, langsung saja kita coba untuk membuat project baru. Bagaimana cara untuk membuat project baru? Kita bisa mengeklik new project yang ada di bawah start ini, atau kita bisa mengakses file new. Kita klik project ini. Atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift N. Kita langsung klik aja project. Nah, dari project ini akan tampil pop-up window baru. Di sini di bagian kiri kita diberikan beberapa bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Visual C Sharp, Visual C++, Visual F Sharp, SQL, dan masih banyak lagi. Dan apabila kita mengeklik salah satu dari ini, kita akan disajikan beberapa framework yang disediakan oleh Visual Studio 2013. Semisal kita akan menggunakan program Visual Basic. Nah, maka kita akan ditampilkan beberapa framework: Windows Form, WPF, Console, ASP.NET, dan masih banyak lagi. Di sini kita juga bisa memilih versi Net Framework untuk dikerjakan. Karena saya menginstal Net Framework versi 2.0 sampai 4.5, maka di sini akan muncul semua. Saya akan menggunakan rekomendasi dari Microsoft, yaitu 4.5. Nah, di sini sebuah keterangan tentang bahasa pemrograman yang kita pilih. Type Visual Basic, a project for creating an application with a Windows user interface. Sebuah project untuk membuat aplikasi dengan antarmuka Windows. Nah, ketika kita sudah memilih framework apa yang ingin kita buat, misalnya saya memilih Windows Form Application, di bawah sini akan ada nama, lokasi, dan solution nama. Nah, ini file yang akan kita buat. Misal name ini adalah nama file yang akan kita buat, atau nama project yang akan kita buat. Misalkan di sini saya akan memberi nama tugas 1 pengenalan Visual Studio. Nah, secara otomatis di solution name juga akan tertulis tugas 1 pengenalan Visual Studio, mengikuti apa yang kita tulis di name. Untuk location, kita bisa memilih tempat penyimpanan di mana project kita akan disimpan.
kita bisa mengedit atau membiarkannya secara default. Tapi kali ini saya akan mengubah lokasinya. Untuk mengubah lokasi kita cukup klik browse. Nah, lalu kita masuk ke folder di mana kita akan menyimpan proyek tersebut. Di sini saya akan menyimpan di data D, data perkuliahan semester 3, pemrograman visual. Nah, ini tugas video pengalaman Visual Studio. Nah, di sini saya akan menyimpan proyeknya. Semisal kita select folder. Oh, terlalu ini error muncul seperti ini adalah karena path yang kita arahkan terlalu panjang. Jadi lebih baik kita memberikan path atau tempat yang simple saja. Oh, mungkin folder saya untuk menyimpan terlalu panjang ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita ubah ke default saja sementara. Nah, oke. Kita ubah ke default. Setelah kita ke default, kita klik OK di sini untuk membuat project dan kita akan diarahkan ke framework yang dibuat. Kita tunggu sebentar, menunggu project. Creating project. Nah, sedang membuat project. Creating project tugas 1 pengenalan Visual Studio. Nah, di sini kita ditampilkan beberapa pilihan nih. Ada banyak form yang disediakan di sini. Yang pertama di sini kita ada workspace atau form untuk kita bekerja, untuk kita membuat suatu program. Di sini ada form 1. Nah, di sini kita bisa mengisi beberapa tool, beberapa button atau beberapa form sesuai aplikasi yang ingin kita bangun. Nah, dari mana kita bisa mengisi form itu? Kita bisa mengakses toolbox di sini. Di sini ada toolbox. Nah, untuk versi 2013 di sini, sebelum kita klik toolbox, maka toolbox tidak akan muncul secara otomatis. Namun, pada versi sebelumnya seperti 2010, toolbox akan muncul secara otomatis. Nah, pada 2013 ini akan dibuat lebih simpel untuk memberikan ruang kerja bagi para developer. Kita klik toolbox, maka di sini akan ditampilkan banyak sekali form atau banyak sekali toolbox yang ingin digunakan pada form kita. Nah, tapi kalau kita klik ke sini, toolbox akan hilang. Bagaimana untuk kita membiarkan toolbox selalu berada di kiri halaman? Kita klik toolbox. Nah, di sini ada gambar pin atau hide. Kita klik saja. Nah, maka toolbox akan berpindah di kiri dan apabila kita klik dimanapun toolbox tidak akan hilang. Jadi kita lebih mudah untuk mengoperasikan program kita. Nah, kita disediakan banyak toolbox di sini. Ada all Windows form, command control, containers, menus and toolbar, dan masih banyak lagi ya data komponen. Pokoknya ini mendukung kita dalam mengerjakan form kita. Di sini all Windows form ada pointer, background worker, binding navigator, binding source, banyak lah pokoknya. Beberapa tool untuk membangun aplikasi kita. Nah, kita lanjut ke Solution Explorer. Apa itu Solution Explorer? Ini adalah tempat atau file di mana kita menyimpan project kita. Lalu di sini akan diedit dimodifikasi oleh Visual Studio untuk diberikan beberapa dependensi, beberapa bantuan seperti form 1 VB ini untuk form ini, lalu form 1 ini berisi dispose boolean komponen as container interest komponen. Ini adalah kode untuk membangun form kita. Secara default sudah dibuatkan oleh Visual Studio. Nah, di atas ini kita ada home, ada pending change filter, ada beberapa pilihan untuk membantu kita dalam mengoperasikan Solution Explorer kita. Nah, pada bagian properties, ini adalah tempat untuk mengedit form yang sudah kita masukkan ke dalam project kita ini, ke dalam workspace kita. Semisal saya akan memasukkan button ya. Button sini. Nah, maka akan muncul properties di sini. Properties ini digunakan untuk mengedit tool yang kita masukkan ke dalam workspace kita, ke dalam form kita.
ada beberapa, kita disuguhkan beberapa pilihan seperti accessibility, appearance, flat appearance, font, sama seperti designing lah. Designing, kita mendesain tool yang kita masukkan ke dalam form kita pada bagian properties. Nah, di atas ini kita bisa membuat project baru. Langsung saja kita klik sini untuk membuat project baru, maka kita akan diarahkan ke pop-up window untuk memilih program baru yang ingin kita buat. Lalu di sini ada open file untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya, save untuk menyimpan form yang kita buat sekarang, save all itu untuk menyimpan seluruh modifikasi yang kita lakukan di workspace di project kita ini. Undo ini untuk mengembalikan langkah sebelumnya yang sudah kita gunakan. Misal ini saya pindah ke sini lalu kita undo, nah maka kembali ke tengah sini ya. Dan redo ini kebalikannya untuk memajukan kembali langkah kita seperti ini, nah kembali ke atas. Nah, start ini untuk memulai program kita, untuk mengetes program kita apakah program ini bekerja atau tidak, apakah ada bug ataukah ada error. Nah, jika ada bug kita bisa mendebugnya menggunakan ini, debug di sini. Lalu di sini ada find in files, ini mungkin untuk mencari sesuatu di files ya, seperti mencari form atau mencari program tambahan, mencari plugin gitu. Ya, sepertinya mungkin itu saja. Di bawah ini hanya informasi koordinat, informasi ukuran server Explorer. Nah, ini apabila kita ingin mengoneksikan ke server kita, database kita, ke server yang kita buat. Apabila kita menggunakan server, sistem client server ya, maka kita bisa mengoneksikannya ke server ini, ke server sini. Nah, ini nama PC saya, SharePoint connection. Oh, belum bisa aja. Pokoknya ini untuk mengoneksikan kita ke server, connect to database, untuk mengoneksikan ke database kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari praktikum kali ini, karena hanya untuk pengenalan apa itu Visual Studio, apa itu Visual Studio 2013, bagaimana cara kerja Visual Studio, bagaimana kita mengoperasikan Visual Studio 2013. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga ini bisa membantu project Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagas Satria, check out.